Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap guru pembimbing dosen kami, Bapak Ustadz Mujibur Rahman, terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Saya sebagai penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan buat saya pribadi dan bagi pembaca. Bahkan berharap lebih jauh lagi agar tulisan makalah ini bisa pembaca mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama buat saya sendiri. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Adapun pendahuluan bab 1 atau latar belakang. Sejarah awal ke kawasan Banten dahulunya dikenal dengan Banten Girang, merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Pada saat itu Banten telah mengadakan kerjasama antara Sunda Portugal, kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda Portugal dalam bidang ekonomi politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugal dari Malaka tahun 1530. Maulana Hasanuddin yang memimpin Banten pada saat itu mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosoan yang kemudian menjadi pusat pemerintahan setelah Banten. Setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri pada tahun 1552 dengan Maulana Hasanuddin yang menjadi raja pertamanya, wilayah kekuasaan Maulana Hasanuddin meliputi Banten, Jayakarta sampai Karawang, Lampung, Indramayu sampai Solebar. Pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, pembangunan kerajaan lebih dititik beratkan pada bidang keamanan kota, perluasan wilayah, perdagangan, serta penyebaran dan pemantapan kepercayaan rakyat kepada ajaran Islam. Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Maulana Yusuf melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran. Tahun 1579 pada masa Maulana Yusuf, perdagangan di Banten mengalami kemajuan yang pesat. Berkembangnya perdagangan di Banten menarik minat banyak pendatang dari negeri lain untuk datang dan berdagang di Banten. Perubahan sosial menimbulkan dampak bagi beragamnya kegiatan masyarakat kota seperti kegiatan politis, pemerintahan, agama, ekonomis, dan kultural tanpa terkecuali. Berdampak pula pada beragamnya pemukiman penduduk. Sejalan dengan itu, Sultan Maulana Yusuf membangun pemukiman masyarakat sesuai dengan pembagian penduduk berdasarkan pekerjaan, status dalam pemerintahan, ras, dan sosial ekonomi. Perjuangan Sultan Maulana Yusuf perlu diketahui oleh generasi muda sekarang, apalagi yang mengaku dirinya sebagai Wong Banten, sebutan lokal bagi masyarakat Banten. Sudah semestinya menjadi tanggung jawab ilmiah untuk tetap mewariskan sejarah dan senantiasa mengalami nilai-nilai teladan dan perjuangan Sultan Maulana Yusuf.
Alasan-alasan di atas merupakan pangkal tolak dan pendorong studi ini untuk merekonstruksi perkembangan Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf di tahun 1570 sampai dengan 1580, kurang lebih 10 tahun sepertinya. Terutama berdasarkan pembuktian historis, pentingnya mengangkat Tofi di atas sebagai kerajaan strategis bagi pewacanaan dan pewarisan sejarah masa silam, sekaligus mengangkat studi tentang sejarah kota ataupun sejarah lokal yang akhir-akhir ini telah banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan. Studi ini diharapkan pula berguna memperkaya referensi kajian sejarah lokal di suatu daerah, khususnya di Banten. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana perkembangan Banten sebelum masa kesultanan dan menjelang masa pemerintahan. Kajian teori. Sejarah Islam di Kerajaan Banten. Berdiri kerajaan Salakanagara atau negara Perak yang beribu kota Raja Tafura yang terletak di pesisir barat Pandeglang. Raja pertama Dewa Warman 130 sampai 168 Masehi yang bergelar Aji Raksa Gapura Sagara, raja penguasa gerbang lautan maksudnya. Di daerah kekuasaannya meliputi kerajaan Agrabinta di Pulau Panaitan, kerajaan Agranusa di Pulau Krakatau, dan daerah ujung selatan Sumatera. 165 Masehi Banten atau Pulau Panaitan masuk dalam peta yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus sebagai bagian dari jalur pelayaran dari Eropa menuju Cina dengan melalui India, Vietnam, ujung utara, dan pesisir barat Sumatera. Pulau Panaitan, Selat Sunda, terus melalui Laut Cina Selatan sampai ke daratan Cina abad ke-5 Masehi. Prasasti muncul yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi ditemukan di Sungai Cidangiang, Lebak Munjul. Pandeglang, prasasti berhurufkan Palawa dengan bahasa Sanskerta menyatakan bahwa raja yang berkuasa di kawasan tersebut adalah Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara. Dalam prasasti tersebut dituliskan juga bahwa negara pada saat itu berada dalam kemakmuran dan kejayaannya. Abad ke-12 sampai dengan ke-15 Banten menjadi pelabuhan dan kerajaan Pajajaran. Abad ke-14 ditemukan prasasti di Bogor yang menyatakan Pakuan Pajajaran didirikan oleh Sri Sang Ratu Dewata yang daerah kekuasaannya meliputi seluruh Banten, Jakarta, Bogor, sampai Cirebon. Abad ke-16 awal abad ke-16 Banten di bawah pemerintahan Prabu Pucuk Umum dalam babat Cibeber disebut juga sebagai Ratu Ajar Domas. Pusat pemerintahnya terletak di Banten Girang yang dihubungkan dengan pelabuhan Banten melalui Sungai Cibanten dan melalui Kelapa II sebagai jalur darat. 1513 Masehi Tome Ferris, pelaut Portugis, memberitakan bahwa pelabuhan Banten merupakan pelabuhan kedua terbesar setelah Sunda Kelapa. Telah terjadi hubungan perniagaan dengan Sumatera dan Maladewa, dan pelabuhan Banten merupakan pengekspor beras, bahan makanan, dan lada. Pada masa itu diberitakan juga sudah banyak dijumpai orang Islam di daerah Cimanuk dan kota-kota pelabuhan seperti Sunda Kelapa dan Banten.
1512-21 Masehi, tanggal 5 Agustus 1115 Masehi, bangsa Portugis menguasai Malaka dan disusul dengan takluknya Sumatera Pasai pada tahun 1521 Masehi. Selain untuk kekuasaan dan kekayaan, bangsa Portugis juga dibebani misi untuk menghancurkan agama Islam. Dengan menguasai Malaka, bangsa Portugis monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara dan memberlakukan peraturan-peraturan yang memberatkan bagi para pedagang terutama yang beragama Islam. Kondisi ini membuat pedagang-pedagang dari Arab, Persia, Cina dan bangsa lain enggan untuk berniaga ke Malaka dan mengalihkannya ke Aceh, Banten, Cirebon dan Demak. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi pelabuhan Banten yang berkembang semakin pesat dan lama-kelamaan menjadi pusat penyebaran agama Islam di bagian barat Pulau Jawa. 1521 Masehi, dengan semakin berkembang pesatnya kekuatan Islam di barat dan di timur, timbul kekhawatiran Raja Pajajaran akan semakin terdesaknya agama Hindu selaku agama resmi kerajaan dan juga lunturnya kekuasaan di daerah pantai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri San Ratu Dewata melakukan pembatasan pedagang-pedagang yang beragama Islam mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran, menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama dengan bangsa Portugis di Malaka agar dapat membantu Pajajaran bila diserang Kerajaan Demak dengan mengutus putra mahkota Pajajaran Ratu Siliwangi Sangyang atau Surawisesa di Malaka. 1522 Masehi, 21 Agustus 1522 Masehi, tepatnya 21 Agustus 1522 Masehi,